Shalom, salve, lanjut video ini. Tadi di video yang pertama saya membagikan ayat firman Tuhan tentang 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 masih membahas tentang surga dan neraka. Tiba-tiba terputus videonya ya dikarenakan memorinya full dan dikarenakan saya belum bisa live di TikTok lagi. Jadi kita akan menyambung dari pembahasan yang istirahat dari jerih lelahnya. Dan aku di Wahyu 14 ya, lanjut ke Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, jadi yang boleh beristirahat dari jerih lelah mereka bahwa perbuatannya juga menyertai mereka. Nah, ini yang terkadang orang-orang tadi gagal paham dengan arti penebusan manusia dari dosa kutuk maut tadi. Kan saya sudah ditebus dosa saya. Saya mau berbuat dosa ini, berbuat dosa itu, mau seenak-enaknya. Nah, sedangkan ayat ini membuktikan bahwa yang boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatan mereka yang bagaimana? Yaitu tadi perbuatan mereka yang selalu menyenangkan hati Tuhan kita Yesus Kristus dengan tingkah lakunya yang benar. Misalnya itu tadi, kan kita sudah menerima kepastian kan, jalan menuju ke surga. Kepastiannya di dalam siapa? Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kalau kita sudah mengetahui bahwa kita menerima jalan keselamatan dan mendapatkan kepastian itu, karena di dalam Tuhan Yesus itu ialah, kalau kita mengaku bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat kita, itu sudah ada kepastiannya kan. Nah, itu tadi yang harus kita menjaganya dengan tekun, dengan setia, supaya kita tidak terjerumus terus dalam perbudakan dosa apapun itu. Karena kita sudah mendapatkan kepastian itu. Nah, jadi dengan begitu kan perbuatan itu tadi menyertai kita kan. Entah kita berperilaku kepada anggota keluarga kita, sanak keluarga kita, atau mungkin orang-orang di sekitar kita, atau mungkin orang-orang yang pernah kita jumpai di tempat keramaian, di tempat umum, atau mungkin pas lagi makan bakso, lagi makan pangsit. Nah, disitulah kita juga berani mewartakan Injil Tuhan, kebenarannya satu paket. Jangan hanya setengah kebenaran. Akhirnya nanti manusia itu menjadi manusia yang menjadi kayak masih mudah-mudahan dan belum punya kepastian. Akhirnya imannya menjadi gamang, menjadi hampa begitu karena belum mempunyai kepastian. Nah, jadi jangan gagal paham dengan terus akhirnya kamu menggampangkan penebusan dosa tadi, karena jelas bahwa yang boleh beristirahat dan mendapatkan ketenangan batin jiwa ialah orang-orang yang perbuatannya menyertai dia. Yaitu tadi perbuatan yang bagaimana? Perbuatan yang menyenangkan hati Allah, perbuatan yang tidak terus-terusan jatuh dalam perbudakan dosa. Ya, dosa apapun itu. Ya, taruhlah mungkin dia pernah jatuh dalam dosa ini dan itu, tapi dia sudah bertobat. Dia sudah kembali kepada jalan yang benar. Kan dibilang bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang memberikan pengampunan dosa. Kalau manusia itu mau bertobat dengan sungguh-sungguh, pasti dosanya itu diampuni. Nah, kalau sudah diampuni, jangan terus menjadi Kristen Katolik yang tobat kumat. Jangan, tapi harus lari meninggalkan dosa. Dan selalu saya ingatkan, larinya menjauh, bukan lari mendekat. Jangan nanti, misalnya kalau ada orang yang menasehati atau mungkin mengingatkan supaya
Jangan terus-terusan jatuh dalam dosa, nanti bilang, kan hari Minggu kita pergi ke altar saja, tinggal meminta ampun, pasti diampuni. Nah, itu namanya kamu mempermainkan. Tapi besok lusanya jatuh lagi dalam dosa free sex, jatuh lagi dalam dosa kumpul kebo, jatuh lagi dalam dosa hypersex, jatuh lagi dalam dosa bunting di luar nikah, jatuh lagi dalam dosa narkoboy, jatuh lagi dalam dosa korupsi, mencuri, menipu. Nah, semua itu kan gak ada gunanya kalau begitu. Kamu mempermainkan kasih karunia Allah. Tadi di awal video saya sudah memberikan ayat-ayat dalam kitab suci kan, bahwa maksudnya tidak boleh mempermainkan kasih karunia Allah. Dan jelas di dalam Galatia 6 ayat 7 juga memberikan peringatan buat kita, jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itulah yang akan dituainya. Dan dalam Ibrani 9 ayat 27 bunyinya, begitu manusia mati, langsung dihakimi. Jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itulah yang akan dituainya. Entah menuainya di waktu dia masih hidup. Kalau masih hidup itu terkadang kan kalau misalnya jatuh terus dalam dosa, begitu tiba-tiba dia kena penyakit 3 huruf. Itu namanya dia sudah menuai dosanya. Dari perbuatan dosanya, dampak dari perbuatan dosanya kan, ganti sana ganti sini, akhirnya kena penyakit 3 huruf. Ya boleh kalau pas sudah kena penyakit itu dia bertobat, dia kembali lagi ke jalan yang benar. Maksudnya dia menerima apa yang dia rasakan sakitnya itu, dia menerimanya dengan lapang dada, karena itu adalah upah dari perbuatan dosanya. Dengan begitu matinya dengan penuh dengan damai dan tenang. Nah, kemarin juga ada teman saya yang di live TikTok juga bertanya, baca itu 1 Korintus 5 ayat 5. 1 Korintus 5 ayat 5 itu bunyinya memang diserahkan dalam tangan iblis di dalam nama Yesus agar jiwanya diselamatkan. Tapi mereka kan nggak mengerti tafsirannya. Maksudnya diserahkan dalam tangan iblis di dalam nama Yesus supaya jiwanya selamat. Jadi baca itu harus satu paket, jangan hanya setengah. Itu lihat, kok diserahkan dalam tangan iblis dalam nama Yesus agar jiwanya diselamatkan. Nah, itu tadi mungkin tubuhnya itu mungkin sudah mengalami sakit penyakit yang macam-macam karena dampak dari perbuatan dosanya lalu. Tetapi di dalam nama Yesus dia sudah mulai bertobat, dia sudah mulai berbalik. Nah, dengan dia menerima sakit penyakitnya yang tidak bisa disembuhkan, dia menerimanya dengan lapang dada, dengan rasa ucapan syukur dan dengan senang hati, dan dia mulai mengakui dosa-dosanya. Nah, makanya jiwanya diserahkan supaya di dalam nama Yesus jiwanya mendapatkan kedamaian. Nah, itu maksudnya, bukan tafsiran seperti si para polemikus dan si para bidat yang menyalahpahami firman Tuhan kita. Nah, di situ kita diingatkan ya teman-teman bahwa sesungguhnya setiap perbuatan itu ada konsekuensi hukumannya, entah masih ada di dunia atau hidup setelah kematian, yaitu ada konsekuensi hukumannya. Jelaskan ayat ini tadi, yang boleh beristirahat itu dari jerih lelahnya ialah orang-orang yang waktu dia masih hidup di dunia, dia melayani Tuhan, dia juga mau berani menjadi saksi Kristus, dia juga mau membawa kembali jiwa-jiwa yang pernah jatuh dalam dosa itu mau berbalik, mau bertobat. Nah, berarti kan dia sudah mengerjakan apa yang menjadi tugasnya sebagai orang yang beriman Kristen, agar dia mau membawa kembali jiwa-jiwa yang pernah jatuh dalam dosa, berbalik menuju kepada jalan yang benar, dan disitulah dia akan mengalami surga dan mendapatkan kerajaan Allah. Tapi kalau setelah mati nanti didoakan, kan selalu saya ingatkan bahwa orang mati sudah tidak bisa bertobat lagi. Orang mati ya sudah, mati saja dengan perbuatan yang dia bawa itu tadi. Kan dia sudah terima hosti, kan dia sudah dipermandikan, dibaptis. Apakah dia tidak bisa dibebaskan dari api penyucian atau api neraka? Ya tidak bisa lagi, karena yang di waktu dia masih hidup itu loh, dia membuat keputusan.
nanti kalau sudah matinya di dalam perbuatan dosa, ya konsekuensinya harus dia tanggung. Dan keputusan kan yang ketuk palu itu kan Allah yang hidup, Tuhan kita Yesus Kristus, mau dibuang kemana, ke surga atau ke neraka. Tapi keputusannya itu di waktu kamu masih hidup itu kamu buat keputusan supaya kamu jangan menjadi orang yang hanya beriman yang ikut rame, beriman yang beragamawi yang hanya ya pokoknya ikut rame saja, tidak mengerti keimanannya yang seperti apa dan bagaimana. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi selama masih ada di dunia, kita harus menjadi saksi Kristus. Kita harus, pokoknya kita tidak jatuh lagi dalam perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, tetapi berbalik, bertobat, dan kembali ke jalan yang benar. Dan kita juga membuahkan, maksudnya kita berbuah, roh-roh kita itu berbuah, dan akhirnya kita juga membuat orang lain itu juga mau bertobat, mau berbalik kepada jalan yang benar, supaya mereka juga mendapatkan surga di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selalu saya ingatkan juga, kalau kamu sudah mendapat kepastian, peganglah itu agar kamu tekun dan setia, dan tentunya jangan bermain-main kepada kasih karunia Allah dan menginjak-injak kasih karunia Allah dengan perbuatan dosamu yang bejat itu. Jangan, tetapi berbalik, bertobat, dan agar kalau seandainya waktumu di dunia sudah selesai, kamu boleh beristirahat dengan tenang. Tapi kalau tidak mau melakukan kesetiaan itu, tapi maunya jatuh terus dalam dosa ini, jatuh dalam dosa ini, terus maunya beristirahat, ya tidak, ya sudah, dicampakkan kemana? Ke neraka yang kekal. Di situ kamu kepanasan, panasnya tidak ada ujungnya, terpisah dari hadirat Allah. Dulu masih ada yang mengingatkan, kamu tidak mau tahu, kamu tidak mau dengar, kamu kepala batu. Nah, sekarang baru kamu ingat sama orang yang pernah nasihati kamu. Nah, tapi semuanya sudah terlambat kan? Karena orang mati sudah tidak bisa bertobat lagi. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi janganlah menjadi Kristen hanya ikut rame, Kristen yang hanya beragamawi saja, ikut ritual ini, ritual itu, tapi tidak mengerti maknanya. Memang rajin juga ke gereja setiap hari Minggu, ikut kegiatan Kombas, tapi ternyata tidak merubah kehidupannya yang jatuh dalam dosa itu. Tidak mau bertobat, tidak mau berubah. Tobat kumat hari Minggu ke gereja, ikut juga kegiatan Kombas rajin, tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu jatuh terus dalam dosa-dosa, gosipin orang, dosa nyeritakan orang di belakang-belakang, padahal dirinya itu loh tidak sempurna, membenci orang benarnya Tuhan, padahal dirinya itu loh belum tidak sempurna. Nah, jadi kalau kamu mau bisa menceritakan kasih Allah, menceritakan kebenaran firman Tuhan, ya dirimu harus bertobat dulu, baru kau bisa menceritakan kemuliaan namanya. Begitu ya teman-teman. Oke, ini lanjutan videoku yang tadi. Oke, God bless you.